Untuk memulai acara KPA virtual kita, kita buka Logosian kita nomor 236, Iman Orang Saleh Kekal. Boleh. Untuk doa buka, kita undang Bapak Sasmita. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Oleh karena pada malam hari ini, Engkau mengizinkan kami untuk bersatu di dalam ibadah pembelajaran Alkitab yang telah dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau tunjuk di dalam mempersatukan acara ini melalui acara virtual Zoom yang kami lakukan. Kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia yang kami sedang hadapi saat ini. Kami punya waktu bersama hamba-hamba Tuhan di seluruh wilayah 15. Ada kurang lebih 14 jemaat yang tergabung dalam acara ini. Biarlah Tuhan memberkati apa yang akan kami lakukan ini, agar ini menjadi sarana untuk mempersatukan kami untuk lebih bersemangat bersatu di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap pelayan yang akan melayani dan kami semua yang dilayani. Biarlah namamu dipermuliakan, kami dipersatukan, dan wilayah 15 semakin bersemangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyertai ibadah yang kami lakukan bersama-sama. Ampuni Tuhan dosa kami, dan kami serahkan acara ini untuk Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk doa buka yang telah disampaikan oleh Bapak Sasmita. Sebelum kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Parusif, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Jemaat Mount Moriah. Ya, baik, untuk Mount Moriah akan diwakili oleh Bapak Endi Tamura. Silahkan Bapak Endi Tamura. Baik, salam semuanya. Tadi saya siang ditelepon sama pendeta untuk memberikan kesaksian bagaimana saya bisa menerima menjadi orang Advent. Ya, waktu itu dari kecil saya bergereja di Protestan. Setelah umur 25 tahun, saya sudah seorang pemuda. Disitulah saya berkenalan dengan orang Advent.
Tapi tadinya sebelumnya saya sama sekali belum pernah dengar-dengar tentang gereja Advent, sama sekali belum pernah. Ya, jadi waktu saya berkenalan dengan orang Advent, ngobrol ke sana ke sini, akhirnya dia tawarkan saya untuk belajar Alkitab bersama. Ya, tadinya saya niatnya mau menolak. Tapi karena orang Advent ini banyak memberikan pertanyaan kepada saya yang saya tidak bisa jawab, saya juga penasaran. Akhirnya saya mau belajar Alkitab. Nah, waktu itu namanya orang Advent itu Bapak Guniarto ya. Jadi Bapak Guniarto ini mengajak seorang pendeta. Waktu itu namanya pendeta Tambah, mungkin sudah almarhum. Lalu dia mengajar. Semakin saya belajar, semakin saya tertarik karena jujur aja saya di tempat saya ya yang semula ya saya nggak pernah belajar seperti itu. Apalagi pelajarannya semakin dalam, belajar mengenai makanan, mengenai Taurat, mengenai Sabat, itu sama sekali saya nggak ngerti, nggak pernah dibahas. Ya, jadi saya semakin tertarik, saya semakin rindu ya kalau pendeta belum datang mengajar ke rumah saya nih, misalnya jatuhnya hari Selasa, saya udah menggebu-gebu tuh, udah kangen tuh, kapan nih pendeta ini datang nih, pendeta Advent ini ya. Tadinya saya nggak tahu dia juga orang Advent, saya nggak tahu. Nah, setelah saya belajar, tapi suatu kali saya didatangi oleh saksi Jehovah, ya, dari orang-orang saksi Jehovah. Dan saksi-saksi Jehovah ini juga saya nggak tahu. Sebelumnya ada kepercayaan namanya saksi Jehovah, saya juga nggak tahu ya. Setelah saya terima saksi Jehovah itu datang ke rumah saya, ada kira-kira 3 orang ya. Sepertinya saksi Jehovah itu tahu saya belajar dengan orang Advent, ya. Jadi dia terus bertanya-tanya, menjelaskan mengenai makanan. Terus dia bilang, kamu tahu nggak setelah di Perjanjian Baru, ya, makanan ini sudah boleh dimakan, sudah dihalalkan. Terus dia kasih ayat-ayatnya, ya, dia kasih ayat yang Petrus, Tuhan datang sama Petrus, apa yang Allah halalkan, jangan kamu haramkan, 3 kali dikasih ayat itu. Dan banyak lagi makanan itu apa yang menajiskan adalah makanan itu dibuang ke perut, ke jamban, dan yang menajiskan itu yang dari dalam keluar. Nah, setelah saya banyak mendengar ayat-ayat dari saksi Jehovah ini, ya, keterangan-keterangan dari saksi, saya berpikir ya, wah ini jangan-jangan memang Advent ini keliru, ya. Advent ini ngajarnya salah, saya berpikir seperti itu. Jadi saya tertarik juga sama saksi Jehovah. Terus saya bilang, mau nggak ya kamu saya pertemukan dengan ini orang-orang yang ngajar saya, orang Advent, saya bilang. Terus dia mau, jadi saya atur waktunya, terus dijadikan dibuat pertemuan di rumah saya, terus terjadilah pertemuan itu. Nah, waktu pertemuan itu tema yang pertama mengenai makanan. Nah, orang saksi Jehovah terus kasih ayat-ayat, ya, banyak bertanya sama orang Advent, kasih ayat-ayat yang makanan itu sudah boleh dimakan, ya, yang tadi tidak boleh di Perjanjian Lama sudah boleh di Perjanjian Baru. Tapi saya lihat orang Advent menjawabnya dengan baik, ya, dengan Alkitabiah, sepertinya ayat yang ini diterangkan dengan ayat ini tidak bertentangan, semuanya berjalan dengan baik, jawabannya juga dengan tenang. Sampai saya lihat saksi Jehovah itu agak kebingungan, ya, atas jawaban-jawaban orang Advent ini. Dan akhirnya 3 kali pertemuan, membahas mengenai Taurat juga, Sabat, 3 kali pertemuan, saya sebagai penonton, pendengar, saya lihat ini orang Advent yang benar, sesuai dengan Alkitab. Nah, akhirnya saksi Jehovah nggak belajar lagi. Nah, terus saya semakin tertarik, saya terus belajar lagi. Saya belajar lagi, dan setiap pendeta ngajar, saya banyak bertanya. Ya.
Dan akhirnya pelajaran sudah selesai, singkat cerita pelajaran sudah selesai. Terus pendetanya menawarkan saya bagaimana mau bergabung, mau dibaptis. Nah di situ saya bingung, saya nggak disangka bakal ditanya untuk dibaptis, bakal jadi orang Advent, ya. Saya bingung. Tapi pendeta itu bilang pada waktu roh bekerja di dalam hati kamu sudah mengenal ini kebenaran yang datang dari Tuhan, kamu harus menerimanya. Jadi saya pikir-pikir harus menerima ya. Tapi jujur di hati saya 70% saya mau, 30% saya ingin menolak. Seperti itu di hati saya ya. Tapi saya sepertinya nggak bisa menolak. Akhirnya saya bilang boleh lah pendeta saya dibaptis. Seperti itu. Mungkin kira-kira waktu itu 10 hari lagi saya dibaptis. Ada teman saya ya yang ikut waktu ceramah itu ikut ceramah, dia ngadu sama pendeta saya. Nah, terus pendeta saya datang sama istrinya berdua. Dia datang, dia kasih tahu, Om dengar kok kamu mau dibaptis, kok bisa pindah agama, kenapa demikian? Gitu. Saya bingung juga menjawabnya ya. Terus pendeta kasih tahu, kamu mau masuk Advent ya. Pendeta kasih tahu Advent ini ikutin perjanjian lama. Setelah Yesus mati, ya zamannya udah bukan zaman Taurat lagi, zamannya zaman anugerah, ya. Jadi waktu zaman Taurat dulu, kalau orang berbuat dosa, diambil batu, ditimpukin orang itu pakai batu. Tapi sekarang zaman anugerah, nggak dibawa Taurat, jadi tidak demikian lagi. Jadi kita sudah di zaman anugerah, tidak lagi zaman di Taurat. Taurat ini sudah dihapus. Tapi karena saya sudah belajar sama pendeta ya, saya jelaskan ada beberapa macam Taurat, yang ada Taurat yang kekal, ada Taurat bayang-bayang mengenai pengorbanan. Itu yang dihapus, mengenai sunat dihapus. Tapi Taurat yang 10 hukum ini, dia kekal. Yesus aja berkata 1 titik, 1 koma tidak akan dihilangkan gitu. Jadi pendeta saya bilang, aduh kamu susah deh ya pendeta menjelaskan ini ya, pendeta jelaskan ini, kamu jawab ini, udah jauh ya kamu ya. Jadi gini aja dah, pendeta cuma mau tanya, kamu sudah berapa lama tidak makan babi? Kamu sudah berapa lama tidak makan udang, kepiting, cumi, itu semua enak-enak? Saya bilang belum, nanti kalau udah dibaptis baru saya nggak makan. Saya jujur aja, saya bilang begitu emang apa adanya. Terus pendetanya bilang, waduh kamu salah, kamu harus coba dulu. Paling sedikit 3 bulan, atau 6 bulan, atau setahun. Kalau kamu nanti, kamu nggak bisa lagi mengendalikan diri, kamu ngiler, kamu makan, nanti tambah-tambah dosa kamu. Nanti mau balik lagi kemari, nggak mau jadi orang Advent. Pikir-pikir dulu, jangan terus gampang udah main baptis aja. Jadi perkataan pendeta itu yang ini membuat saya memang bimbang, ragu ya, apa benar bakal terjadi begitu? Kuat nggak saya? Karena saya belum pernah waktu itu nggak makan babi, ya nggak makan. Saya sangat suka ya cumi, kepiting, udang itu paling saya suka. Nah, nggak lama lagi pendeta datang, ya pendeta Advent ini datang. Dia mau saya suruh tanda tangan, dia jelaskan sama saya, mesti bawa pakaian, bawa handuk, bawa segala. Terus saya bilang gini, aduh pendeta maaf ya, bagaimana kalau saya nggak jadi dibaptis? Karena ini yang dibaptis ini 13 orang, papa saya, mama saya, cici, adik semua. Dia bilang, kalau saya jadi dibaptis, semua dibaptis. Kalau saya nggak jadi dibaptis, semua nggak dibaptis. Pendetanya udah kebingungan kelihatannya gitu ya. Terus alasan kamu apa nggak mau dibaptis? Terus saya jujur, saya bilang, pendeta saya takut, nanti saya nggak kuat. Setelah dibaptis, saya masih ngiler sama makanan-makanan. Oh begini kata pendetanya. Waktu kamu dibaptis, kamu lahir baru, kamu jadi seperti anak bayi, ya. Kamu belajar berdiri, kamu belajar berjalan, kamu belajar berlari. Waktu itu kamu adalah seorang anak kecil yang mudah jatuh. Tapi Tuhan tahu akan hal itu. Kalaupun kamu jatuh, Tuhan rangkul dan kamu berusaha berdiri lagi. Nggak apa-apa, ingin makan, nggak apa-apa. Pendeta ya, nggak apa-apa. Tuhan tahu itu sampai kamu kuat. Kan kamu mau ke sorga, kamu harus kuat, kamu harus menang
menang dalam hidup ini supaya kamu dapat mahkota. Lalu saya pikir-pikir, oh begitu ya pendeta, Tuhan itu baik ya, menunggu kita begini-begini supaya kita kuat. Iya begitu. Akhirnya saya membulatkan hati, mau dibaptis. Jadi akhirnya dibaptis, satu keluarga 13 orang. Nah setelah saya dibaptis, saya semakin belajar lagi. Saya yakin sekali bahwa gereja Advent inilah gereja yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan Tuhan, dan saya bersyukur. Kenapa? Karena saya tinggalkan itu segala babi, udang, kepiting. Umur saya sekarang 70 tahun. Ya, waktu itu 25 tahun. Jadi banyak teman-teman saya yang kena kolesterol, kena asam urat. Tapi karena saya menuruti apa yang Tuhan katakan, walaupun saya udah tua, udah umur 70 tahun, badan saya masih sehat. Saya bersyukur dan terima kasih karena saya menjadi orang Advent. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung, marilah kita bersama-sama bergabung karena inilah gereja Tuhan. Terima kasih kesaksian saya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Endi Tamura yang sudah memberikan kesaksian yang begitu baik pada malam hari ini. Semoga kesaksian ini dapat bisa menginspirasikan kita untuk semua jemaat yang ada di seluruh dunia maupun di William Blas. Terus iman Bapak tetap selalu bertumbuh sampai kedatangan Yesus kedua kali. Sebelum kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Parhusip, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Tangerang Kota.
Oke, terima kasih untuk Tangerang Kota yang sudah memberikan lagu pujian yang begitu baik. Semoga apa yang tadi kita dengar bisa kita persembahkan kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Parusip. Mungkin nanti dari Bapak, Ibu, yang saudara-saudari yang memiliki rindu ingin didoakan, boleh nanti diketik di dalam chat room supaya nanti pendeta-pendeta William 15 dapat mendoakan. Dan kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Parusip. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema yang akan dibawakan oleh Pendeta Haldeman. Penjara lembut labu kaca
terima kasih untuk lagu temanya. Mungkin kita nanti bisa pelajari bersama-sama. Kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Parusip. Tapi sebelumnya, apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan, boleh diketik dalam chatroom. Dan apabila memiliki pertanyaan juga, boleh diketik melalui chatroom. Nanti akan dijawab dan didoakan oleh pendeta-pendeta wilayah 15. Waktu dan tempat kita persilakan Pendeta Parusip. Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Terima kasih, puji Tuhan. Pada malam hari ini, kalau tidak salah ada sekitar 46 yang mengikuti kelompok pendalaman Alkitab pada saat ini. Terima kasih. Kiranya melalui pendalaman Alkitab ini nanti akan menambah pengetahuan bagi yang baru belajar Alkitab. Karena saat ini adalah pendalaman Alkitab. Sebelumnya, mari kita undang Roh Kudus melalui doa. Ya Tuhan Allah di sorga, bila mana kami Tuhan akan mengikuti pendalaman Alkitab, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, sehingga saat yang indah ini akan boleh kami gunakan mempelajari firman-Mu, mengulangi firman-Mu, dan bagi mereka tamu-tamu kami akan boleh lebih memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah bagi kami semua yang mendengarkannya. Hadirlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan saya minta izin share supaya lebih jelas semuanya. Baiklah, kalau judul pembahasan kita pada malam ini adalah Firman Tuhan, Injil yang kekal. Firman Tuhan, Injil yang kekal. Tahukah saudara, ada satu buku yang amat disukai, namun dibenci dan sekaligus dikecam? Kalau kita perhatikan, banyak juga orang yang telah mati karena mencari buku ini, mempelajari buku ini, dan sebagian lagi dibunuh karena menerima atau membaca, mengimani buku tersebut. Buku apakah buku tersebut? Pasti buku itu adalah kitab suci atau Alkitab firman Allah. Kitab suci yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang tertulis, yang diberikan oleh inspirasi ilahi melalui orang-orang kudus Allah yang berbicara dan menulis karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam firman tertulis ini, Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Kalau kita perhatikan dari pernyataan di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan atau dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, diberikan kepada manusia melalui inspirasi kepada para penulis melalui dorongan Roh Kudus. Yang ketiga, Alkitab
firman Tuhan adalah pengetahuan tentang keselamatan sehingga tidak pernah atau tidak mungkin salah. Keempat, itu merupakan atau Alkitab atau firman Tuhan itu merupakan ukuran tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin yang sah, dan catatan yang terpercaya perihal tindakan-tindakan Allah dalam sejarah dunia. Alkitab terdiri dari 66 buku dan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama yang ditulis oleh para nabi-nabi dan Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku, Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Kemudian kalau kita perhatikan ke-66 buku tadi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita boleh kelompokkan lagi di mana yang pertama Taurat Musa, yaitu di dalam buku Kejadian sampai buku Ulangan. Yang selanjutnya, pembagian yang kedua yaitu sejarah, di mana sejarah itu dari kitab Yosua sampai kepada kitab Ester. Yang ketiga, puisi atau tulisan, yaitu dari kitab Ayub sampai dengan kitab Kidung Agung. Lalu yang keempat, kitab nabi-nabi, yaitu nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Sementara nabi-nabi kecil adalah Hosea dan Meliaki. Kemudian, pembagian di dalam buku Perjanjian Baru, yaitu yang pertama adalah Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kedua, sejarah, yaitu buku Kisah Para Rasul. Dan yang ketiga adalah surat-surat, yaitu kitab Roma sampai kitab Yudas. Dan yang terakhir adalah nubuatan, yaitu kitab Wahyu. Kemudian kalau kita lihat proses penulisan Alkitab itu ditulis oleh 44 penulis dalam kurun waktu yaitu selama 1600 tahun. Dan penulis yang pertama, Musa, ditulis mulai tahun 1500 pada waktu tahun 1500 sebelum atau before Christ atau sebelum Yesus, dan Yohanes yang kekasih sebagai penulis terakhir yaitu tahun 100 Masehi. Bahasa Alkitab atau bahasa asli Alkitab terdiri dari bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. Bagaimana penulisan Alkitab mendapatkan kebenaran? Kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Di mana yang pertama, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang atau para penulis buku-buku di dalam Alkitab berbicara atas nama Allah. Ada 3, kalau kita lihat di sini, 2 Samuel 23 ayat 2, Yehezkiel 2 ayat 2, dan Markus 12 ayat 36. Kemudian yang kedua, oleh karena pekabaran, kebenaran, nubuatan di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, maka isi kitab suci harus ditafsirkan menurut kehendak Roh Kudus. Kalau kita lihat
bagaimana penulis Alkitab mendapatkan kebenaran? Yaitu yang kedua tadi di dalam kitab Wahyu 1 ayat 1, di mana isi seluruh kitab suci disebut juga sebagai wahyu Yesus Kristus atau wahyu tentang Yesus Kristus. Dan yang kedua, Yesus menerimanya dari Allah Bapa. Ketiga, Yesus menyuruh para malaikatnya yang kudus untuk membawa wahyu Yesus Kristus itu kepada para hamba-hambanya, para penulis Alkitab. Contohnya terdapat di dalam Wahyu 8 ayat 16 dan Wahyu Daniel 8 ayat 16 dan Daniel 9 ayat yang ke-22. Kemudian di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan Allah mengilhami para penulis kitab suci. Allah menerangi pikiran para penulis kitab suci dengan kebenarannya. Dan Roh Kudus menuntun para penulis kitab suci untuk menuliskan kembali kebenaran yang mereka telah terima dengan menggunakan bahasa manusia. Allah tidak mendikte kata per kata apa yang harus dituliskan oleh para nabi dan rasul, tapi Allah mengilhami pikiran para penulis sehingga mereka menuliskan kebenaran itu dengan bahasa manusia. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 dikatakan, Allah berbicara langsung kepada para nabi. Kemudian yang terakhir di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13, kitab suci bukanlah perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh firman Allah. Hanya ada satu bagian dari kitab suci yang kata-katanya adalah murni dari Allah sendiri, karena Allah menulisnya dengan menggunakan tangannya sendiri. Itu adalah 10 hukum Tuhan yang tertulis di dalam buku Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Ini boleh kita lihat kembali di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, Injil yang kekal. Jika kita baca Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah Injil yang kekal. Kemudian ayat yang kedua di dalam Matius 5 ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Firman Tuhan, Injil yang kekal. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 89 dikatakan, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Sebagai contoh yang mendukung firman Tuhan ini, seorang yang bernama Christopher Columbus yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Dunia ilmu pengetahuan menemukan dunia ini bulat 508 tahun yang lalu. Sedangkan firman Tuhan, Alkitab, telah menuliskannya sekitar 2.700 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita lihat di sini, 500 tahun yang lalu, dunia
menemukan atau ilmu pengetahuan dunia menemukannya. Sementara firman Tuhan sudah mengatakannya sebelum tahun 508 tahun yang lalu. Alkitab firman Tuhan sudah menuliskannya 2700 tahun yang lalu. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-22 dikatakan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Bahkan di dalam Ulangan 23 ayat 12 dan 13, timbun kotoran manusia dengan tanah. Ini adalah menyatakan bahwa kotoran manusia itu mengandung penyakit. Sementara kalau kita lihat perintah yang ditulis Nabi Musa di dalam Alkitab bahwa kotoran manusia harus dikubur karena itu mengandung kuman atau mengandung bibit penyakit, dan ini sudah dituliskan oleh firman Tuhan 3.500 tahun sebelum para ilmuwan menemukan prinsip kesehatan. Memang luar biasa. Kemudian contoh yang kedua, janganlah kita melakukan percabulan. Di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 8. Kata percabulan berarti segala macam perilaku seks yang tidak bermoral. Tidak akan ada wabah AIDS jika nasihat Alkitab yang masih relevan di zaman sekarang ini dipatuhi semua orang. Begitu pula dengan aborsi yang sekarang menjadi masalah internasional. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Di dalam jauh sebelumnya, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 5 ayat 11 mengatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedangkan badannya dihangatkan oleh anggur. Ini semua bukti bahwa Alkitab adalah kebenaran. Bila kita bandingkan nubuatan-nubuatan para nabi perjanjian lama tentang Mesias dengan catatan fakta sejarah di perjanjian baru merupakan berupa riwayat hidup Yesus. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sebab dengan tak jemu-jemunya Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bila mana kita lihat ayat-ayat ini hanya menceritakan bagaimana itu semua nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru, menunjukkan satu kesatuan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian kita lihat apakah yang menjadi fungsi kitab suci itu, apakah yang menjadi fungsi firman Tuhan yang kekal itu. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-17 dikatakan, firman Tuhan adalah ukuran menyadari bahwa ribuan gereja atau ratusan denominasi di dunia ini semua mengaku adalah benar, adalah pengikut Kristus. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman Tuhan adalah ukuran standar kebenaran. Berarti
hanya Alkitab, dan Alkitablah menyatakan kebenaran itu. Di luar Alkitab, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab berarti ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan atau Injil yang kekal. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 bahwa Alkitab itu, Injil yang kekal itu memberi hikmat, ya. Hikmat, akal budi, menuntun kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana kepercayaan-kepercayaan pada saat ini, di mana bahkan menyangkal dan tidak percaya sama sekali akan Yesus. Kemudian mengajar artinya mengatakan kepada kita kesalahan, apa yang pantas kita lakukan, apa yang harus kita hidupkan agar kita boleh memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi, kitab suci mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, bila kita ingin benar-benar mengetahui, memahami daripada siapakah Allah itu, siapakah kebenaran itu, dan siapakah jalan kebenaran itu, marilah kita menyelidiki dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati firman Tuhan, yaitu kabar Injil yang kekal. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan bahwa fungsi Alkitab atau kitab suci itu memberikan terang dan pengertian kepada orang bodoh. Ya, memberikan terang dan pengertian kepada orang bodoh. Kita semua manusia ini tinggal di dalam dunia yang penuh dosa, di dalam kuasa kegelapan. Agar kita boleh mendapatkannya, marilah kita menyelidiki, marilah kita datang kepada Tuhan, supaya kita boleh menerima terang dan pengertian, agar kita boleh menjadi orang yang berhikmat, orang yang dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah, agar kita boleh menghidupkan kebenaran itu. Bahkan fungsi yang selanjutnya di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39. Kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Perjanjian lama berisi nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali. Atau ini adalah merupakan fondasi untuk pekabaran perjanjian baru. Dan perjanjian baru berisi kedatangan Yesus atau hidup dan ajarannya hingga kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, serta janji akan kedatangannya kembali untuk memberikan kehidupan kekal bagi orang benar yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan Yohanes 3 ayat 1 ayat 3 serta 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Bagaimanakah membaca kitab suci itu? Memang sudah sering, ini sekedar mengulangi. Sebelum dan sesudah membaca kitab suci, haruslah kita terlebih dahulu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Maksudnya adalah untuk mengundang Roh Kudus menuntun kita sehingga Alkitab itu, firman Tuhan itu akan kita pahami, karena firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran untuk membantu kita mengerti dan mengaplikasikan kebenaran di dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian, bagaimana atau cara membaca Alkitab? Yang kedua, janganlah pernah menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab menurut kehendak sendiri, tapi haruslah berdasarkan kehendak Roh Kudus.
Tidak sedikit orang sudah membentuk pengertian, kepercayaan di dalam pikirannya, dalam hatinya, sehingga kemudian dia mengutip ayat-ayat yang mendukung di dalam pemikiran atau di dalam pengertiannya. Ini adalah tidak benar. Kemudian, satu ajaran atau doktrin tidaklah boleh didasarkan oleh hanya satu atau dua ayat saja, tetapi harus didukung oleh ayat-ayat yang cukup mendukung dan sesuai dengan konteks ayat-ayat yang dikutip, baik di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Bukan sembarangan mengutip sesuai dengan opini yang kita sudah bentuk, lalu kita membuka Alkitab untuk mendukungnya. Itu adalah jelas tidak sesuai dengan cara yang benar untuk belajar Alkitab. Keempat, prinsip yang utama di dalam membaca Alkitab adalah kita membaca Alkitab bukan untuk menemukan ayat-ayat yang akan kita gunakan untuk mendukung ide kita sendiri, sehingga ide itu terbentuk benar, ya, terlihat benar, padahal sesungguhnya salah. Itulah yang disebut dengan istilah eisegesis, ya, eisegesis. Kemudian bacalah Alkitab untuk menemukan kebenaran. Yang selanjutnya, hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah siapa penulisnya, kepada siapa ayat atau buku tersebut dituliskan. Kemudian latar belakang penulis dan pembaca, ya, latar belakang penulis dan pembaca, konteks di dalam pasal, ya, di dalam pasal, buku, kitab-kitab di Perjanjian Lama, bahkan di dalam Perjanjian Baru. Hal ini penting, hal-hal yang penting perlu diperhatikan. Arti kata dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani atau Yunani membandingkan beberapa terjemahan agar dapat mengerti lebih jelas apa makna pekabaran ayat tersebut untuk para pembaca di zaman itu dan bagi kita di zaman modern ini. Kalau kita lihat bagaimana kita belajar Alkitab dan bagaimana kita untuk mendapatkan kebenaran itu, kita boleh melihat kesimpulan dari pelajaran kita ini, di mana Alkitab adalah firman Allah diberikan kepada para penulis Alkitab atau nabi dan rasul melalui Roh Kudus. Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi haruslah meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu manusia mengerti dan menghidupkannya. Dan yang ketiga, tidak ada pertentangan antara penulis yang ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru. Semuanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi, yang artinya bahwa Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan seperti pengertian-pengertian denominasi yang lain. Keempat, di dalam menafsirkan isi firman Tuhan, ada metode-metode yang perlu diikuti. Secara garis besar, metode tersebut adalah siapa penulis dan siapa pendengarnya. Apa pekabarannya untuk para pembacanya zaman itu dan kita sekarang. Latar belakang penulis dan pendengar. Kemudian, kalau kita lihat kembali yang kelima, firman Allah akan sangat berkuasa bila mana manusia membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang dibaca. Di dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi
firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan adalah Injil yang kekal. Inilah pelajaran yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Dan selanjutnya kami boleh kembalikan untuk host memimpin kita di dalam diskusi. Jika ada pertanyaan, tanggapan atas pelajaran pada malam hari ini, boleh diberikan pertanyaan agar kita jawab bersama sehingga kita boleh lebih memahami. Kesempatan yang indah ini kami berikan. Oke, terima kasih untuk Pak Pendeta Pak Husip yang telah membawakan firman yang begitu baik. Semoga firman ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita bagikan pada orang lain. Mungkin Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan dan boleh di-unmute supaya pertanyaan itu dapat terjawab dan dijawabkan oleh pendeta-pendeta. Menjawab nanti aku Iya, ore, meron. Lihat aja, mau tanya. Nah, ini permulaan. Baik, silakan jika ada pertanyaan dari umat-umat Tuhan, boleh di-unmute atau silakan diketik di room chat. Di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bisa membantu untuk kita malam hari ini bisa lebih mengenal lagi akan firman Tuhan, Injil yang kekal, dan memiliki satu komitmen yang baru dalam belajar Alkitab. Silakan. Di dalam room chat ada yang ingin bertanya Pak Pendeta. Bagaimana kita tahu atau kita rasakan bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita? Boleh mungkin Pak Pendeta Parusi, Pendeta Nofri Tele, Pendeta Haldeman ingin boleh menanggapi dari pertanyaan MB. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana kita tahu atau kita rasakan bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita? Boleh ditanggapi? Mungkin dari Pak Pendeta Parusip atau pendeta-pendeta yang lain. Sebelum ditanggapi yang lain, kalau kita melihat bagaimana kita tahu atau kita rasakan bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kita, Tadi kalau kita perhatikan,
bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Maka ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ketika kita menerima Roh Kudus, maka akan menginsafkan kita, akan menuntun kita kepada kebenaran. Atau dengan kata lain, kita akan menjauhkan dosa. Sehingga setiap tindakan kita atau kita akan membenci perbuatan jahat atau perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidup kita. Kita akan menjauhkan segala dosa dari dalam hidup kita. Jadi, atau contoh yang lain, kalau boleh saya katakan, ketika kita menghadapi suatu keadaan yang penuh pertimbangan, contohnya kita menemukan sebuah dompet yang berisi uang, ya. Kemudian kata hati akan mengatakan, mungkin akan pertama-tama melihat orang lain. Adakah yang melihat? Kemudian setelah itu dia pegang ini dompet, akan ada pertimbangan di dalam dirinya. Kembalikan, itu bukan milikmu. Ya, itu bukan milikmu. Lalu itu adalah Roh Kudus yang berbicara, yang menggerakkan. Kemudian ketika dia menerima Roh Kudus ini bekerja, maka dia akan kembalikan atau dia akan beri ke polisi, agar polisi yang menyampaikannya bagi orang yang kehilangan. Jadi inilah salah satu contoh kalau sudah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, pertimbangan kita akan pertimbangan yang benar, yaitu menjauhkan dosa dari dalam tindakan kita. Seperti itu contoh. Yang lain, Pendeta Tampu Bolon atau Pendeta Vele boleh, bahkan pendeta yang lain boleh menambahkannya agar lebih lengkap kita pahami. Ya, saya coba berikan sedikit masukan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Haldeman di chat room bahwa buah-buah roh itu ada ya. Dan ketika kita memang mempunyai roh dan kita bisa melihat dengan gaya hidup kita bahwa kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Ditekankan juga di dalam 2-23 ayat 2, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya di lidahku. Ya, bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa merasakan, tapi sesungguhnya kita tahu apakah kita dikuasai roh Tuhan atau tidak, atau kita berada dalam suasana roh itu dengan berkata yang benar, berpikir yang benar, dan memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak susah, cuma yang buat susah adalah ketika kita tidak mau, ya, atau kita memang sengaja menolak kehadiran Roh Kudus Tuhan itu. Bagaimana caranya? Ketika kita berkata kasar, berpikir iri hati, kedengkian, dan yang lainnya, sesungguhnya kita tidak berada dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Di samping kita bisa merasakan melalui perasaan kita, hasil daripada apa yang saudara ucapkan, itu juga menyatakan apakah saudara dikuasai oleh Roh Kudus atau tidak. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin tambahkan lagi dari pendeta-pendeta lain? Mau tanya. Oh, Bapak Bauji ingin bertanya, boleh Pak, silakan. Tadi pendeta waktu lagi khotbah kan beliau mengatakan bahwa kita jangan pakai Alkitab untuk mendukung ide kita, gitu maksudnya gitu ya. Tapi menurut saya mungkin sepertinya ada keliru kali ya. Mohon penjelasannya.
Mungkin boleh ditanggapi Pendeta Parusip. Pendeta Parusip belum di-unmute, itu nggak kedengaran Pak Pendeta suaranya. Oke, terima kasih. Nah, apa yang kita sampaikan tadi maksudnya janganlah kita sudah membuat suatu kesimpulan atau membuat suatu prinsip, lalu kita mengambil Alkitab untuk mendukung prinsip kita yang salah. Atau kalau boleh kita katakan, kita sudah mengambil satu kesimpulan bahwa ini benar, lalu sementara tidak benar, kemudian kita ambil Alkitab untuk mendukung apa yang kita katakan. Contohnya seperti dari denominasi lainlah, seperti Saksi Jehova. Ya, dia sudah memberikan pengertiannya, prinsipnya terhadap Alkitab itu. Ya, dia sudah memberi pengertian yang sudah mendapatkan pengertian yang salah, lalu untuk mendukung pengertiannya itu yang walaupun salah, dia kutip Alkitab sehingga membenarkan pengertiannya yang tidak sesuai dengan Alkitab ini. Atau dengan konteks Alkitab itu. Jadi dari pikirannya yang benar, lalu mengutip Alkitab untuk mendukung apa yang sudah dia pastikan di dalam pemikirannya. Seperti itu maksud kita. Bukan artinya kita menggunakan Alkitab salah. Seperti itu. Atau boleh pendeta yang lain boleh menambahkan? Boleh Pak Pendeta Panggabean, silakan. Jadi apa yang disampaikan Pendeta Parusip itu betul, bahwa jangan kita sudah ada konsep dalam pikiran kita, misalnya tentang poligami. Ada orang dia ingin berpoligami dan karena kerinduannya itu dia ambil ayat-ayat yang menyatakan bahwa nabi-nabi, raja-raja berpoligami dan sebagainya. Dia kutip ayat Alkitab untuk mendukung konsep. Itu salah satu contoh. Tadi Pendeta Parusip sempat sebutkan nama satu saya. Oke. Dan untuk mendukung ide mereka bahwa Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Lalu mereka kutip ayat-ayat yang sebenarnya menyatakan bahwa Yesus itu manusia. Tapi mereka abaikan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi sudah ada dulu konsep di otak, mindsetnya sudah ada, baru dibuatlah, dicarilah ayat yang mendukung. Itu yang tidak boleh. Jadi yang sebenarnya biarkan Alkitab berbicara. Biarkan firman Tuhan berbicara tentang iman, tentang makanan yang halal haram. Biarkan Alkitab berbicara. Jangan kita cari ayat tentang makanan tidak ada lagi yang haram, semua sama, boleh dimakan. Semua yang bergerak boleh dimakan. Katanya di Kejadian 9 ayat 2 itu. Ya. Semua yang bergerak boleh dimakan. Apa benar semua yang bergerak? Tapi ada ayat-ayat yang lain yang harus kita biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Sudah terjawab Bapak Bauji? Apakah belum?
Mungkin ada pertanyaan lain? Boleh di-unmute Bapak Andika. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Andika. Saya dari Citralaya, Jemaat Citralaya di bawah Pendeta Gea. Saya ingin bertanya. Pertama, memang saya setuju dengan kata-kata. Saya sangat setuju dengan kata-kata pendeta tadi bahwa Alkitab itu jangan diartikan dengan pikiran kita, dengan pikiran kita lah. Biarkan Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Alkitab yang menerjemahkan dirinya sendiri. Nah, tapi saya punya satu pertanyaan yang ini sangat mengganggu saya. Soalnya saya sudah mencari referensi di Google juga, tetapi jawabannya tetap sama. Mengenai kisah ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi mengenai tentang hari Sabat, waktu itu ketika murid-muridnya memetik gandum, terus mereka makan. Terus di situ Yesus bilang, ingat kalian ketika Daud mengambil roti, ketika Daud itu mengambil roti yang untuk dimakan oleh imam-imam, yang kasih Daud itu waktu itu dia bilang Imam Abiatar. Sementara di Perjanjian Lama di situ ditulis Imam Abimelek, kayaknya Imam Abiatar. Menurut Pak Pendeta yang benar yang mana? Apakah Imam Abiatar atau Imam Abimelek? Soalnya saya udah nyari referensinya. Ini membuat saya bingung. Ini jadi pertanyaan saya juga. Terima kasih Pak Pendeta, mungkin bisa dijawab, bantu. Soalnya ini referensi juga banyak Alkitab juga. Terima kasih. Oke, boleh ditanggapi? Mungkin ayatnya ada di, coba. Ayat Alkitabnya referensinya bisa dilihat di Mungkin sinyalnya. Di Markus 2 ayat 26. Saya bacakan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjadi imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Sementara di Perjanjian Lama dijelaskan bahwa waktu itu saat Yesus melarikan diri, dia sempat berbicara sama Imam Abimelek waktu itu yang menjadi imam di rumah itu. Gitu. Dia meminta sama Imam Abimelek. Mungkin tolong bantu saya jelaskan biar saya tidak bingung dengan dua ayat ini. Karena saya juga sudah mencari referensinya di Google, tapi tetap jawabannya semua sama, Imam Abiatar dan Imam Abimelek. Markus berapa tadi? Andika, Markus berapa? Markus 2 ayat 26. Itu ketika Yesus berbicara. Mungkin bisa dari ayat 25 mungkin bisa dibaca sampai ayat 27 dari Markus 2. Jadi yang jadi kebingungannya pertanyaannya apa? Perbedaan dengan Perjanjian Lama, maksudnya di Perjanjian Lama dikatakan bagaimana di Perjanjian Lama? Pak Pendeta Pangabdian, sore boleh diperbesar? Kalau itu dia menemui Imam Abimelek untuk meminta roti, tetapi ketika di Perjanjian Baru
Yesus bilang bahwa Daud menemui Imam Abiatar, anaknya Imam Abimelek itu. Sementara kalau dibaca terus mengenai sejarah, Imam Abiatar itu dia naik jadi imam ketika Daud sudah menjadi raja, kalau tidak salah yang saya baca sejarahnya. Yang kita juga dijelaskan kayak gitu. Jadi itu ceritanya waktu Daud pergi ke Nob ya. Iya Pak, benar. Bertemu dengan Imam Abimelek. Ya, untuk meminta roti, tapi yang diberikan adalah roti sajian. Iya. Dan juga pada saat itu dia juga minta pedang dan diberikan pedang Goliat. Pedangnya Goliat ya, Pak. Iya. Itu maksud Yesus sebenarnya adalah dalam situasi darurat. Mengapa murid-murid itu memetik gandum pada hari Sabat? Karena mereka sedang lapar. Jadi artinya dalam keadaan lapar itu, murid-murid itu mengadakan hal seperti itu, dan juga Daud dalam keadaan darurat. Itu maksudnya. Soal pengutipan nama itu, ya itu sama-sama keturunan imam, ya. Jadi di sini dikatakan Abiatar, padahal di sana imam, tapi keturunan Abiatar juga. Jadi itu tidak masalah soal nama itu, ya. Tapi itulah konsepnya. Jadi Yesus selalu membuat bahwa perayaan hari Sabat itu yang paling penting itu adalah rohaninya untuk kita menyucikan hari Sabat, bukan soal secara luarnya. Yang mereka selalu mengkritik murid Yesus hanya mengambil gandum pada hari Sabat, sementara mereka bahkan memusuhi orang dan juga membenci pada hari Sabat. Itu yang Yesus kritik. Itu yang saya bisa jawab. Mungkin pendeta yang lain boleh jawab tambahan. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ya saya juga kalau untuk masalah itu saya tidak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan untuk masalah yang, karena memang Yesus cuma memberi contoh bahwa Daud memang benar-benar ini. Cuma yang saya permasalahkan itu ketika Yesus bilang Imam Abiatar yang ambil, kok ini ada yang berlawanan ya, tidak sesuai pada sejarah, karena Yesus biasanya kan mengutip-ngutip dari perjanjian lama dan semuanya itu ada, cuma untuk ayat yang satu ini kok dia agak berlawanan gitu. Untuk ayat yang satu ini aja. Kalau yang sisanya semuanya tepat, cuma untuk ayat yang satu ini agak berbeda gitu. Oke, boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan ya? Di dalam proses pelayanan Ka'bah atau Bait Suci itu ada imam-imam, ada imam besar. Ya. Memang saya harus jujur atau kita harus jujur, kita harus mempelajari lagi kenapa di dalam 2 Samuel 21 dikatakan Daud bertemu dengan Ahimelek. Sementara di dalam Markus 2 itu dikatakan Imam Abiatar. Harus diingat bahwa di tiap-tiap pelayanan itu bukan hanya satu imam yang melayani. Bisa saja lebih dari satu. Tetapi hanya ada satu imam yang masuk ke bilik yang Maha Suci di tiap-tiap 1 tahun 1 kali, yaitu Hari Raya Pendamaian. Ya, tidak disebutkan ini bahwa Hari Raya Pendamaian ini adalah roti sajian yang diganti tiap-tiap hari. Nah, kebetulan saja, ya kebetulan di dalam cerita ini Imam Abiatar tidak dimunculkan, tetapi di masa itu antara Imam Ahimelek dan Imam Abiatar itu bekerja di
dalam kerajaan atau berada di bawah kerajaan Daud. Nah, kenapa saya harus katakan ini? Kita harus lebih dalam lagi mempelajari. Yesus mengatakan Imam Abiatar, lalu di dalam 1 Samuel 21 dikatakan Imam Ahimelek. Ya, bisa saja pada waktu dia pergi pada hari Sabat itu, yang melayani itu adalah Imam Abiatar. Tetapi pada waktu Daud sampai di Nob, itu dia bertemu dengan Ahimelek. Ya, itu saja dulu. Saya tidak mau panjang-panjang dulu. Nanti takut kita tidak melihat konteks yang sebenarnya. Kita akan lihat lagi tulisan-tulisan yang lain karena Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri ketika ada hal-hal yang kita kurang paham. Oke, terima kasih. Saya senang dengan pertanyaan ini, Andika Mayu ya. Pertanyaan yang memerlukan analisa dan memerlukan juga pemahaman lebih dalam lagi. Dengan kata lain bahwa khotbah tadi kita harus aminkan bahwa tidak bertentangan antara kitab-kitab di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Namun kadang-kadang ada informasi yang membuat kita bingung yang harus didalami lebih dalam lagi. Oke, nanti mungkin kalau itu saya akan berikan. Baik, boleh saya share screen, Pendeta, supaya gampang, supaya cepat. Pertanyaannya mudah, kenapa berbeda? Sangat sederhana. Saya akan share screen. Ayatnya boleh nanti dibaca. Ayat yang ke-22. 1 Samuel 22. Ayat yang ke-20. Tetapi seorang Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput yang melarikan diri jadi pengikut Yesus. Jadi siapa Ahimelek ini, siapa Abiatar? Ini adalah bapak sama anaknya. Jadi walaupun disebut nama bapaknya, nama anaknya, tidaklah masalah. Kenapa ayat 21? Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam dan Tuhan. Jadi siapa Abimelek itu, siapa Abiatar itu adalah bapak anak. Jadi pertanyaannya kenapa berbeda? Sebenarnya bukan berbeda. Karena yang bertugas pada saat itu adalah bapaknya Abiatar, itulah Abimelek. Dan kita tahu ceritanya, Abiatar yang selamat, sedangkan imam yang lain apa? Binasa. Jadi, itu jawaban yang tertulis dalam buku 1 Samuel 22 ayat 20. Bahwa mereka adalah bapak dengan anak. Semoga Saudara Andika bisa memahaminya dengan mudah. Jadi Alkitab itu simple, makanya tadi saya bikin di chat. Ya, saya bikin di chat. Mana saya baca tadi? Yesaya 28:10. Harus itu, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah begitu. Jadi tips dalam membaca Alkitab, kita buka catatannya, ada di bawahnya itu. Saudara Andika, di bawahnya ada catatan kaki, dibaca catatan kakinya, bandingkan. Ada di catatan kakinya itu kita disuruh membuka buku Imamat, kita disuruh membuka buku Samuel. Jadi kita tidak perlu ke Google pun, kita bisa dapatkan dari apa? Dari Alkitab, karena ada di catatan kaki atau footnote di bawahnya. Ya, semoga bisa menolong Saudara Andika dan kita semuanya untuk lebih lagi baca Alkitab. Kenapa namanya beda? Kenapa beda? Karena itu tadinya bertugas harusnya bapaknya imam besar, tapi kita tahu ceritanya imam semuanya dibinasakan, lalu yang bertugas adalah siapa? Abiatar anaknya. Dan Yesus membawa bukan yang sudah meninggal, tapi ada pesan khusus pada saat Abiatar menjadi imam. Itu yang bisa saya tambahkan. Semoga menolong. Oke, sudah jelas. Kembalikan ke host. Oke, terima kasih untuk tanggapannya yang begitu baik. Jadi di sini intinya kita harus rajin-rajin membaca Alkitab. Semakin kita rajin membaca Alkitab, semakin kita mengerti dan paham apa maksud dari Alkitab tersebut. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan 8:30, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada di dalam chat ada pertanyaan dari From MB. Mungkin kalau waktunya tidak cukup, beliau ini bisa dihubungi. Mengingat pertanyaannya ini memang harus dijawab di dalam chat. Nah, kalau waktunya nggak cukup, bisa nanti dijabri aja sama Pak Pendeta yang. Apa bisa dijawab ini? Pertanyaan dari MB yang itu saya udah berikan ayatnya di bawahnya, Pak Sasmita.
Itu Oh. ayat dari pertanyaannya. Sudah Jadi terdapat tinggal di saya, Bapak MB, 8 ayat 10. ini Bapak MB ini saya kenal baik ini, jadi beliau bisa baca ayatnya. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati Bapak MB. Iya. Jadi mungkin Bapak MB kalau kurang lebihnya bisa ditanyakan kembali ke Pendeta Haldeman, dan mungkin kepada Bapak Ibu semua, kita rajin-rajin membaca Alkitab supaya kita mengerti dan paham apa maksud dalam Alkitab. Mungkin kita akan mengakhiri, mungkin Bapak atau Ibu atau saudara-saudari yang memiliki atau rindu ingin didoakan mungkin bisa disampaikan. Kita akan nanti doakan dari KPA Citra Raya, keluarga Bapak Andika Mayui, yang istrinya Citra akan menjalani persalinan pada hari Rabu. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin rindu didoakan, mungkin boleh disampaikan agar didoakan oleh para pendeta-pendeta. Silakan, sudah ada beberapa chat itu. Yanti, silakan. Mungkin ada lagi? Mungkin yang di chat saja kita doakan. Ya. Saja kita doakan. Dari Jemaat Tangerang Kota, tolong didoakan Ibu Perangin Angin juga akan melakukan persalinan hari Selasa di rumah sakit, jadi mohon tolong didoakan. Mungkin kita akan doakan juga KKR yang akan berlangsung supaya jiwa-jiwa dapat bisa dimenangkan dan kita semua dapat bisa merayakan kemenangan dan kita bisa memuji nama Tuhan. Mungkin kita akan doakan yang pertama tadi kita doakan Ibu Citra dari keluarga Bapak Andika Mayui yang hari Rabu ini akan melakukan operasi sesar di Rumah Sakit Metro Hospital. Terus yang kedua, kita akan doakan kesehatan kita yang sekarang masa pandemik supaya berakhir. Terus yang ketiga, kita doakan dari Jemaat Tangerang Kota, Ibu Perangin Angin, Selasa depan yang akan melakukan operasi juga, operasi sesar, persalinan. Dan yang keempat, kita doakan KKR. Mungkin kita doakan juga yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan jemaat-jemaat di W15 supaya pandemik ini berakhir. Dan terakhir dari keluarga Bapak Situmorang dari Rajet, ibu mertuanya meninggal Kamis lalu dan Selasa depan akan dimakamkan. Saya ulangi,
Yang pertama, doakan didoakan oleh Bapak Pendeta J. Ringo-Ringo. Adakah Bapak Pendeta? Apa sudah koordinasi dengan beliau tadi? Enggak ada, saya lihat. Tadi Ya, enggak ada beliau saya lihat. Mungkin boleh digantikan nanti pendeta siapa? Ada pendeta Pele, ada pendeta Yoel. Tapi karena usulan pendeta Yoel mungkin pendeta Pele lah atau pendeta Panggabean. Panggabean ya. Enggak ada saya lihat, kecuali ada pendeta. Pendeta Panggabean ada, pendeta Nofri Pele ada. Oke, silakan. Salah satu aja host yang Salah satu. Mungkin pendeta Nofri Pele boleh nanti didoakan ya. Yang pertama, Ibu Citra dari keluarga Bapak Andika dari Citra Raya. Itu Rabu ini akan melakukan proses persalinan sesar. Yang kedua, kesehatan kita masing-masing. Yang ketiga, Ibu Perangin Angin, Ibu Devi Perangin Angin dari keluarga Bapak A Perangin Angin, Jemaat Tangerang Kota, juga akan melakukan proses persalinan yang dilaksanakan Selasa depan. Boleh didoakan juga. Terus kita doakan juga KKR kita. KKR kita. Yang terakhir kita doakan Ibu mertua dari Bapak Pestemorang yang meninggal Kamis lalu akan dimakamkan Selasa. Silakan pendeta Nofri Pele. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, dan kami boleh mengerti bahwa sesungguhnya firman Tuhan adalah alat Tuhan yang boleh kami gunakan untuk kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini firman Tuhan dinyatakan dengan jelas. Biarlah kami semua boleh memahami dan kami menjadi pelaku firman yang baik. Bapa, pada malam hari ini di room kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dengan rendah hati kami mau datang kepadamu sambil mohon ampun dosa dan kesalahan kami, memuji-muji Engkau yang penuh kasih dan penuh dengan berkat. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk negara kami. Tuhan kiranya tolong supaya kami boleh menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi pandemi ini, dan banyak dari antara teman-teman kami, umat-umat Tuhan, bahkan pendeta, yang saat ini kami dengar mereka terserang dan terkena COVID-19. Namun saat yang sama ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Tuhan yang maha murah, yang akan memberikan kepada kami semua kebutuhan-kebutuhan kami, termasuk kesehatan yang kami butuhkan. Itulah sebabnya kami mohon dalam kuasa kasih-Mu, Engkau kiranya jamah setiap saudara-saudara kami yang lagi sakit saat ini. Biarlah mereka segera disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Andika Mayui, di mana istrinya Ibu Citra akan menjalankan operasi sesar dalam proses melahirkan anak mereka pada hari Rabu mendatang. Tuhan kiranya akan memberikan
perlindungan, memberikan pertolongan dan mengurapi semua dokter yang melayani operasi ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Parangin-Angin yang juga memohon perlindungan Tuhan untuk proses operasi proses melahirkan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Biarlah saudara-saudara kami Tuhan boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui keberhasilan yang akan dilakukan oleh tim dokter. Ya Bapa di surga, kami juga berduka dan turut mendoakan keluarga Bapak P. Situmorang di mana ibu mertua Tuhan izinkan untuk beristirahat. Dan biarlah Tuhan semua prosesi acara yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan Engkau akan memberikan kesehatan kepada semua anggota keluarga yang melakukan prosesi pemakaman nantinya. Tuhan, kami membutuhkan kuasa, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami mengikuti acara KKR Wilayah 15 yang kami sudah mulaikan dengan KPA atau pendalaman Alkitab pada setiap Kamis, pada setiap hari Senin seperti sekarang ini. Dan kami rindu ya Tuhan pada saat dilaksanakannya KKR, tamu-tamu kami, para pelajar Alkitab yang sudah bergabung, sudah bersama-sama belajar selama ini Tuhan, akan semakin diteguhkan dan dikuatkan, dan mereka secara pribadi boleh memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, bergabung dengan jemaat Tuhan di dunia ini, mempersiapkan kami untuk memasuki kerajaan surga. Kami doakan Tuhan, jemaat-jemaat yang sudah melayani pada malam hari ini, biarlah mereka semakin diberkati. Tuhan, banyak hal yang kami ingin sampaikan kepadamu. Namun yang kami rindukan saat ini, kami tetap mendapatkan kesehatan, dan Tuhan curahkan Roh-Mu yang Kudus agar kami siap untuk menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami di depan kami. Terima kasih Bapa. Bila mana malam hari ini kami berpisah dari room meeting Zoom ini, kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan jaga peliharakan sampai besok pagi. Kami bangun dengan sehat, tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa yang telah disampaikan oleh Pendeta Nafri. Sampai di sini acara virtual KPA kita. Kita akan mengakhiri, untuk itu boleh saudara-saudari, Bapak Ibu semua untuk open video supaya kita dapat bisa dokumentasi untuk kita bagikan kepada orang-orang. Yang mana nih? Dihitung. Bang Andri, boleh bantu Bang Andri? Udah ini Pak. Print print. Lihat loh, satu tadi ya. Bilang Bang Andri. 1, 2. Oke. Terima kasih Pendeta Parusi, Tuhan memberkati. Kedua ya, 1, 2, 3, oke. Oke. Oke, terima kasih Bang Andri. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu KPA virtual minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Boji sudah bergabung. Jadi Andika nggak bingung lagi ya. Udah jelas tadi dari Pendeta Haldeman.